Kita kan belajar tentang statistik diferensial namanya ya. Nah, ini estimasi titik, estimasi interval, lalu estimasi proporsi dan rata-rata. Materi ini cukup banyak ya, jadi saya akan ke highlight ya, yang penting-penting saja karena waktunya hanya 50 menit. Sebelumnya kalau nggak salah dapatnya 100 menit, tapi ini dikasihnya 50 menit. Ya, ya, estimasi titik itu ya, yang dikatakan estimasi. Estimasi titik itu adalah keseluruhan proses yang menggunakan estimator. Ya, estimatornya apa gitu loh. Estimasi dari suatu parameter itu apa. Biasanya kita buat di dalam bentuk min. Ya, dalam bentuk berupa statistik min. Nih, ya, seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Rata-rata. Ya, jadi penghasilan buruh itu kan mungkin tergantung grade-nya ya. Mungkin ada yang sudah pengalaman kerjanya sekian tahun, gajinya mungkin lebih besar penghasilannya. Ada yang baru masuk, penghasilannya sekian. Nah, makanya dia melakukan estimasi kira-kira berapa sih penghasilan buruh di perusahaan X misalkan gitu. Atau berapa sih rata-rata penghasilan perawat di rumah sakit X. Nah, sekarang rata-ratanya itu Anda membuat perbedaan apa enggak? Yang mau Anda hitung apakah rata-rata untuk perawat yang sudah kerja di atas 5 tahun atau yang kurang dari 5 tahun? Nah, itu ya. Tapi kalau tidak, Anda hanya mengisi estimasi. Estimasi artinya apa? Kira-kira perkiraan berapa sih gitu. Karena kan perawat itu nanti gajinya dipengaruhi oleh pengalaman kerjanya, apa lamanya dia bekerja. Ya, itu jadi min. Ya, itu adalah estimasi titik. Ya. Nih, jadi ternyata nilainya adalah 2 juta misalkan. Tapi ada mungkin yang buruh itu yang mungkin gajinya 3 juta. Mungkin ada yang cuma 1 juta kalau yang masih baru sebulan masuk gitu. Nah, kalau diestimasikan rata-rata 2 juta. Ada yang mungkin 1 juta. Tadi kamu ikut kuliah ini ya? Bukan ya? Yang binomial tadi bukan sih kalian? Bukan ya? Izin menjawab, iya Ibu. Iya Ibu. Yang barengan RKI? Iya Ibu. Oh ya, ya. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya min ya, udah belajar min ya tadi di standar apa di distribusi normal ya. Jadi rata-rata mungkin ada yang rendah, mungkin ada yang tinggi, tapi di rata-ratakan itu namanya estimasi, estimasi titik ya. Simpelnya itulah ya. Nah kemudian estimasi interval. Kalau kita bicara tentang estimasi interval, ini yang dikatakan dengan confident interval, derajat kepercayaan. Kita bicara tentang derajat kepercayaan. Ya, Anda mau menggunakan, kalau kita melakukan suatu penelitian, kita mau menggunakan derajat kepercayaan berapa? Berapa kita percayai hasil itu berapa berapa persen? Kepercayaan kita berapa persen? Nah, kalau yang dia sifatnya itu eh, apa sifatnya itu dia fix gitu ya, yang pasti itu biasanya derajat kepercayaan sampai 95%. Artinya dia hanya boleh salah kurang dari 5% gitu. Ya, nggak boleh derajat kepercayaan itu kurang dari 90% ya. Nggak boleh ya. Derajat kepercayaan itu paling tidak 90%, 95%. Kalau hidup dan mati, derajat kepercayaannya itu adalah 99%. Ya, hidup dan mati. Kalau penelitian hidup dan mati, derajat kepercayaannya harus 99%. Karena apa? Kalau hidup dan mati itu kalau nggak hidup ya mati gitu kan? Betul nggak? Nggak ada yang abu-abu. Ada yang abu-abu. Nggak ada kan? Jadi itu adalah derajat kepercayaan. Nah, derajat kepercayaan ini ada limitnya. Ada batas tertinggi, ada batas terendah. Ya, kalau kita bicara yang kemarin, yang tadi itu tentang min itu, ada batas minimum, ada batas maksimum. Itu yang dinamakan derajat kepercayaan. Ya, berapa batasnya? Batas atas, batas terbawah, dan batas apa, teratas berapa? Ya, ini estimasi interval namanya, ada intervalnya. Ini ada rumusnya ya. Nah, ini yang dikatakan Z1/alfa dibagi 2. Ini ada yang dikatakan derajat kepercayaannya. Nah, derajat kepercayaannya ini eh, apa namanya? eh, berapa ya? Berapanya itu Anda tidak perlu menghafal. Kalau derajat kepercayaannya 95%, berapa sih nilainya atau berapa sih apa eh, apa namanya tuh nilainya berapa gitu. Itu ada pakai tabel ya, dia menggunakan tabel. Jadi Anda tidak perlu hitung ya.
Nah, kalau 95% berapa sih? Ya, itu Anda tidak perlu hitung. Jadi memang ada tabelnya, ya. Nah, ini jadi interval atau confident interval itu adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan dan adanya batas atas serta batas bawah. Ya, ini sama seperti yang tadi ya. Kan tadi kita belajar apa tadi? Min sama apa untuk melihat distribusi normal? Min sama apa tadi? Standar deviasi. Standar deviasi, standar error, ya. Nih, sebelumnya kan juga kita lihat nih. Sorry. Nah, ini standar deviasi. Lihat nggak? Standar deviasi. Ya, jadi sebenarnya statistik itu nggak jauh gitu lah. Standar deviasi itu tuh batas atas, batas bawah. Ya, tadi ya. Jadi kalau ini rata-rata berapa? Tapi nilainya ada yang nilainya rata-rata 3,5, tapi eh, plus minusnya berapa gitu. Plus minusnya itu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu perbedaannya adalah 0,30. Artinya bisa minus 3,5 minus dikurangi 0,30 berarti 3,2 atau plus 0,30 berarti 3,8. Nah, itu batas atas dan batas bawah ya, standar deviasi. Nah, ini sama ya. Jadi ada batas apa namanya? Estimasinya berapa ya. Nah, kalau dikatakan 90% derajat kepercayaannya atau tingkat percayanya berarti kita mempercayainya 90%. Ya, 90% bahwa eh, Anda akan menjawab. Jadi 90% dari 40 berapa? 30 ya. 38 mahasiswa ini saya yakini bahwa 90% pasti mendapatkan nilai di atas 70. Itu derajat kepercayaan saya. Ya, artinya adalah saya makin hanya 10% keyakinan hanya keyakinan saya itu hanya 10% yang menyatakan tidak percaya. Tapi 90% saya percaya bahwa kalian nilainya nanti ujian ini di atas 70. Ya, ini yang dikatakan. Nah, tapi pada kenyataannya begitu dihitung belum tentu ada batas rendah, ada batas yang tertinggi. Itu namanya intervalnya. Ya. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, intervalnya itu nggak boleh jauh. Semakin jauh intervalnya, meyakini bahwa itu hasilnya itu adalah tidak valid. Ya, derajat kepercayaan itu apa namanya? Ya, derajat kepercayaan atau confidence limit itu paling enggak sedekat mungkin dengan nilai yang kita dapat. Kalau kita meyakini 90% itu 90% dia bisa menjawab pertanyaan eh, 75 ke atas. Berarti mungkin ada yang menjawabnya bukan 70 ada yang nilainya bukan 75 tapi nilainya mungkin ada 73, 72. Tapi itu cuma sedikit. Nah, gitu. Nah, itu baru masih bisa kita percayai ya. Itu confident limitnya. Nah, ini ya, kalau dia 90% tingkat kepercayaannya ya, itu skornya itu adalah 1,645 kalau berdasarkan tabel. Skornya nilainya adalah 1,645. Kalau 90% nilainya adalah 1,960. Kalau 99% kepercayaannya nilainya adalah 2,575. Nah, ini biasanya yang fix ya, seperti tadi hidup dan mati itu pasti tingkat kepercayaan 99%. Ya, kalau nggak hidup ya dia mati itu aja. Makanya tinggi. Ya, ada yang 95% berarti dia mempunyai keyakinan tebakan gue kayaknya cuma 5% deh salah, 95% tebakan gue bener. Nah, ini maksudnya. Ya. Ya. Nah, contohnya seorang dosen ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Sampel acaknya 36 mahasiswa. Menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan adalah 100 menit. Nah, namun apa namanya 100 menit itu apa namanya standar deviasinya adalah 20 menit. 20 menit berarti ada yang 120 menit, ada yang 80 menit gitu ya. Paham nggak ini nih standar deviasinya? Nah, itu ya. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini dimasukkan ke dalam rumus ya kan? Nah, ini nih rata-rata 100 nih, 100. Ya, rata-rata estimasi titiknya adalah 100. Estimasi titiknya adalah 100 menit. Lihat nggak nih?
ST masih titiknya berapa menit? 100. 100 menit. Nah, ini estimasi titiknya adalah 100 menit. Masukin ke dalam rumus ini ya. 100 menit dikurangin. Nah, ini tadi, ini adalah derajat kepercayaan. Ini adalah derajat kepercayaan. Derajat kepercayaannya ini 1,96. Nih, berarti 95% dia. Derajat kepercayaannya adalah 1,96, berarti ini dia 95%. Di sini nggak tertulis ya, 95%. Nah, ini 95%. Ya, dikali to ya. To tadi standar deviasinya 20 kan to ya, standar deviasinya 20 ya. Nih to. Nah, dibagi apa akar dari n. N-nya berapa tadi? 36. 36 mahasiswa nih, 36 mahasiswa. Nah, ini tinggal dimasukin. Ya, kurang dari mu ya 100, lalu nanti ini derajatnya percayaan 1, alfa bagi 2 ya. Ini berarti dia ini adalah two tail. Kalau one tail tidak dibagi 2. Ini apa derajat kepercayaan tidak dibagi 2, one tail. Tapi kalau two tail derajat kepercayaannya dibagi 2 ya. Nah, 20/6. 20 dari to-nya nih. To-nya standar deviasinya akar akar n. N-nya itu adalah berapa tadi? N-nya 36. Ya, nah ini adalah hasil hitung-hitungannya. Jadi guru tersebut dapat mengestimasi tingkat keyakinan rata-rata waktu belajar mahasiswa siswanya adalah 93,47 sampai 106,53. Nih, ya, ini adalah perbedaannya. Ya, nih, 93,47 sampai 106,53. Tahu dari mana, Bu? Tahu dari mana 90 ini? 93,47 ini nih. Lihat nggak nih? Kurang dari mu. Lihat nggak ini? Halo? Sebelah kiri, sebelah kiri itu nih. Sebelah kiri nih. Kursor Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Nah, ini adalah yang kurang. Batas terbawah, batas limit bawah. Nah, ini adalah yang di atas. Ya, batas limit atas. Sehingga rentang waktu belajarnya itu 93,47 hingga 106,53. Tadi kan katanya kan 100 menit, ya kan? 100 menit dengan pernyataan katanya kira-kira standar deviasinya 20 menit katanya. Oke, sekarang kita cek dulu, benar nggak 20 menit? Nah, kita cek. Ternyata dia itu batas bawahnya adalah 93,47 dan batas atasnya 106,53. Ya, itu kan yang ini nih perkiraannya nih. Informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya. Paham nggak informasi? Jadi sebelumnya itu katanya rata-rata itu apa namanya plus minusnya 20 menit. Nah, kalau yang sekarang bagaimana? Yang sekarang ternyata adalah 93,47 sampai 106,53 batas atas bawahnya. Ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini adalah misalkan Anda mau ngambil itu dari mahasiswa, 40 mahasiswa, ini nilainya. Ya, saya tidak akan minta kalian, tapi apa namanya, kalian harus hitung. Ya, nanti ini kalian hitung, ini 488 ya. Nah, ini dimasukin sama kayak tadi persis ya, rumusnya berapa batas tertinggi dan terendah dari eh, nilai itunya, nilai estimasi intervalnya. Ya, nanti lihat ini ada X yang ada mu ya, kurang dari di sini bawah, ini adalah di atas. Yang sebelah kanan ada nilai atas, yang sebelah bawah adalah yang di bawah. Dari mana yang dapat ya? Kamu hitung tadi nih. Nih, ini dapat 48,88. Nih, X-nya itu berapa ya tadi? Rata-ratanya ada nggak berapa? Dikurangi Z1/alfa bagi 2 itu, Bu, saya dari mana, Bu, tahu standar apa standar kepercayaannya 90% itu misalkan 1,645 nih. Ya kamu lihat dari itu searching di Google, itu ada tabel nilai standar kepercayaan. Ya, di situ ada. Ya. Makanya ada 1,645 satu. Jadi itu bukannya nyari, nggak ada nyari, itu sudah ada. Paham nggak? Angka itu tuh sudah ada. Kita hanya tinggal melihat dia derajat kepercayaannya berapa. Kali ini derajat kepercayaannya berapa? 90 kan? 90%. Kita lihat 90%. Oh, 1,645 gitu. Paham nggak sampai sini?
Paham, Bu. Ibu. Yang lain? Sudah ya? Paham, Ibu. Oke, itu estimasi titik ya. Jadi min sama batasnya minus ya. Tetap harus dihitung ya. Nah, sekarang ini hasil outputnya kita kita skip aja. Nah, ini sekarang kita bicara tadi sudah bicara tentang estimasi titik min. Kemudian estimasi interval adalah apa namanya batas atas dan batas bawah. Nah, patokannya kita membuat apa namanya derajat kepercayaannya dulu kita cari. Rata-ratanya berapa, derajat kepercayaannya berapa. Karena nanti rata-rata inilah yang menjadi apa pembandingnya nanti ya, pembandingnya ya. Oke, yang berikutnya adalah untuk yang proporsi, estimasi proporsi. Nah, ini banyak banget ya. Saya bilang makanya yang tadi 80 halaman, ini satu SKS sendiri ini. Cuman ini karena nggak ini ya, nggak apa-apa. Ini adalah estimasi proporsi. Ya, estimasi proporsi itu ada dua. Estimasi proporsi untuk satu populasi atau estimasi proporsi untuk dua populasi. Dua sampel itu maksudnya dua populasi. Contohnya satu populasi apa sih, Bu? Contohnya populasi anak dengan diare. Contohnya. Ya, itu. Jadi Anda mau melakukan penelitian pada anak dengan diare. Nah, contoh populasi yang kedua apa? Yang pembandingnya. Saya mau identifikasi berapa sih apa namanya efektivitas pemberian kompres pada anak yang panas dengan anak yang tidak demam. Jadi Anda membandingkan anak yang demam dan Anda, contohnya ada anak demam, Anda yang anak yang kelompok A dikasih kompres, yang kelompok B tidak dikasih kompres. Berapa sih perbandingannya untuk tingkat penurunan panasnya gitu loh. Itu dua kelompok. Jadi kelompok anak yang dikompres dengan kelompok anak yang tidak dikompres. Itu dua. Ya walaupun sama-sama umurnya itu dua. Tapi kalau Anda nggak mau ngeliat umur, oh, pokoknya saya nggak mau ngeliat dikompres apa enggaknya, Bu. Saya mau ngeliat penurunannya aja, itu satu populasi. Paham ya? Oke. Nah, itu. Nah, untuk masing-masing satu populasi atau satu sampel dan dua populasi atau dua sampel itu ada apa kok ini ada dua ya untuk satu sampel yaitu estimasi proporsi satu populasi dan estimasi untuk proporsi populasi tunggal. Nah, ini estimasi perbedaan antar dua proporsi dan uji hipotesis untuk dua proporsi populasi ya. Nah, ini yang pertama adalah estimasi proporsi. Nah, ini. Rumus ini dengan presesi absolut. Jadi ada dua nanti yang dihasilkan ya. Yang ada dua yang dihasilkan dari apa namanya estimasi proporsi ya. Apakah Anda yang mau Anda hitung adalah estimasi proporsi untuk presesi absolut atau untuk persepsi relatif. Nanti di SPSS banyak nih ya atau bukan di PSS di apa di besar sampel perhitungan besar sampel itu nanti Anda mau menggunakan rumus apa biasanya kalau cross seksional bisa menggunakan estimasi biasanya menggunakan estimasi Bu saya karena di wilayah saya nggak ketahuan berapa proporsinya proporsi itu istilahnya presentasi ya prosentase prosentase persen berapa persen cuman kalau di bahasa statistik dan bahasa epidemiologi tidak boleh dikatakan persen nggak boleh 50. Berapa persentasenya? Oh, 50%. Kalau di statistik sama di EPI nggak boleh gitu. Berapa proporsinya? Proporsinya 50%. Paham ya? Itu bahasa. Ya, bahasa statistik bukan prosentase tapi proporsi. Apa? Berarti apa? Proporsi. Ya. Nah, ini proporsi. Ini P itu kan sebenarnya persentase. Angkanya dalam bentuk persen. Ya, tetapi kalau di kita bilangnya disebut proporsi. Ya. Nah, ini sama, persis sama kayak tadi ya. Ini juga rumusnya sama tuh. P yang sukses dan yang tidak sukses adalah satu min P. Sama kan? Yang tadi yang rumus yang pertama itu juga. Kalau sukses P, kalau tidak sukses apa gitu. Satu dikurangin Q kan gitu ya. Nah ini yang dikatakan standar error tuh ini. Nah, ini adalah yang dikatakan standar error. Atau standar deviasinya. Ya. Nah ini kalau P-nya 0,5 ya. P
kalau yang tadi nilai suksesnya 0,5 berarti nilai suksesnya 1 dikurangin P ya. Nah, ini estimasi proporsi dengan presisi absolut. Sekarang kita lihat dulu. Jadi proporsi itu nanti ada jadi yang untuk estimasi proporsi ada dua kemungkinan. Estimasi proporsi dengan presisi yang absolut dan estimasi proporsi dengan apa? Dengan absolut yang absolut ya. Nah, ini contohnya kalian baca saja. Ini adalah estimasi proporsi relatif. Nah, kalau relatif ini peneliti memerlukan penduga P jatuh ke dalam jarak 10% secara relatif. Ya, kalau relatif ini biasanya dia tidak fix ya. Tidak fix, jadi dia bisa berubah-ubah. Misalkan Anda mengambil data, nanti saya lanjutin lagi ngambil datanya besoknya lagi lanjutin itu bisa. Tapi kalau yang langsung tidak bisa, absolut. Ya, ini contohnya. Kita baca sendiri. Nah, ini mencarinya di tabel ya. Kalau mencari tabel, ini kita sudah mulai main tabel-tabelan ya di sini ya. Nah, ya ada pertanyaan dulu untuk estimasi proporsi. Estimasi proporsi ada pertanyaan enggak? Apa bingung? Estimasi proporsi ada pertanyaan enggak? Apa bingung? Enggak ada, Ibu. Bisa ya? Ya, bisa. Ada berapa tadi estimasi proporsi? Ada dua, Bu. Apa? Presesi absolut sama presesi relatif. Oke. Ya, presisi absolut dengan presisi relatif. Ya. Kemudian juga ada lagi, ada lagi untuk itu apa estimasi yang uji proporsi. Ya, proporsi untuk yang absolut dan proporsi untuk yang apa tadi? Absolut sama apa? Presisi. Ya. Nah, ini bisa nanti ada juga nanti uji hipotesis gitu. Nanti beda lagi ya. Nah, itu adalah untuk yang proporsi. Proporsi itu artinya apa? Proporsi itu Persentase, apa? Hah? persentase, persentase, Ibu. Prosentase. Ya, proporsi itu prosentase. Nah, kalau sekarang estimasi min, estimasi rata-rata. Ya, jadi dalam statistik itu nanti dua nih kan. Anda mau pakai estimasi proporsi atau estimasi min. Ya, itu nanti. Nah, sekarang untuk estimasi, nah ini. Nah, ini untuk min, estimasi min juga ada dua. Estimasi min juga ada dua. Ya, estimasi min independen dan dependen. Dependen dan independen. Kalau tadi proporsi dua, estimasi presisi dan estimasi absolut. Nah, ini juga untuk yang apa? Estimasi min juga ada dua. Ya, estimasi estimasi apa? Dependen dan estimasi independen. Itu. Ya. Kalian terlalu berisik ya. Ini banyak orang sih. Sebentar saya fokus. Suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Soal maaf agak berisik sih. Oke, tadi ada berapa untuk min? Estimasi min ada berapa tadi? Ada dua, Ibu. Apa dengan apa? Estimasi dependen dan estimasi independen. Ya, betul. Dependen dan independennya. Masing-masing untuk dependen dan independen juga ada two tail dan one tail sama satu. Ini juga sama ya kayak tadi ya. Nah ini sekarang ya, nah, jangan ini nggak usah. Nah ini aja.
Nah, estimasi yang saling bergantung ini independen apa dependen sih? Dependen. Bebas itu adalah independen, ya. Gitu. Ya, kemudian kita lihat, nah ini adalah namanya untuk yang bergantung, yang saling tergantung, ya saling tergantung, ya saling tergantung itu kita menggunakan estimasi min uji T, estimasi min uji T yang saling bergantung, ya jadi ini namanya uji hipotesis nol, oke. Nah ini kenapa saling bergantung? Aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika P kurang dari alfa dan H0 diterima jika P lebih daripada alfa. Alfa itu tadi berapa? Alfa itu tadi berapa? 0,05 atau 5%, Ibu. Ya, 0,05 atau 5%. Bagus. Kayaknya yang jawab dia aja. Siapa sih tadi yang jawab? Nggak ada yang lain. Ini banyak banget yang tutup. Aduh. Buka dulu kalian ayo. Dibuka. Satu lagi nih. Raffi Hussein. Ya, oke. Nah ini seorang guru akan mengevaluasi metode pembelajaran baru untuk siswa. Jika dalam program baru tersebut terdapat penghematan waktu dari program saat ini, maka ia akan merekomendasikan perusahaan program metode tersebut, evaluasi tersebut dalam program baru. Ya. Nah, satu sampel yang terdiri dari 8 diambil dan kemudian diperoleh nilai sebelum dan setelah digunakan metode pembelajaran yang baru. Ya, jadi ini ada metode pembelajaran nih, contohnya nih. Nah, ini contoh. Nah, ini ya. Jadi ini adalah ini nilai mana sebelum dan sesudah. Ini jadi Anda mau ada seorang guru, dia mau menggunakan metode baru. Ya, metode baru untuk pelajaran. Bu Eviana mau menggunakan metode baru supaya mahasiswa itu nih kayaknya Bu Eviana punya teknik mengajar yang memungkinkan mahasiswa itu bisa cepat menghitung misalkan. Nah, jadi sebelum saya mengenalkan metode itu saya mau membandingkan berapa sih nilainya anak-anak kalau sebelum saya kasih metode baru dan kalau sesudah saya kasih metode baru. Jadi saya misalkan sebarkan kuesioner ke Anda. Kuesioner ini coba isi kuesioner ini. Kuesioner tentang pelajaran statistik. Nah, begitu saya lihat inilah nilainya. Ini nilainya. Si Amir 85, si Beni 84, si Coki 84, si Dedi 93. Ya, ini kebetulan ini bagus ya. Misalkan nilainya. Nah, habis itu sekarang saya coba metodenya. Saya ganti tekniknya. Kalau kemarin kan tekniknya hanya begini, saya ganti tekniknya. Saya lakukan pengajaran tentang statistik begini dengan metode yang baru. Ya. Nah, kemudian saya sebarin lagi kuesioner. Saya lihat, saya bandingkan skor sebelum menggunakan metode baru dan skor sesudah menggunakan metode baru. Saya bandingkan. Paham ya? Ini namanya. Ya, saya bandingkan. Jadi ini adalah yang dia tidak saling nih. Nih, yang untuk populasi saling tergantung. Ya, saling tergantung artinya apa? Karena respondennya sampelnya cuma kalian doang. Sampelnya itu adalah mahasiswa nurse kelas 2B. Jadi sebelum saya lakukan metode baru, saya sebarin dulu kuesioner, terus atau sebarkan soal-soal, ya. Kemudian Anda mengerjakan soal, saya lihat loh kok nilainya pada jelek semua. Saya gunakan metode baru, teknik yang baru. Kemudian saya sebarin lagi kuesioner.
untuk melihat perubahan nilai dari sebelum sama sesudah dengan menggunakan metode baru. Ya, jadi artinya sampel itu hanya dilakukan pada kalian tok. Satu sampel, satu populasi. Populasinya hanya populasi mahasiswa nurse tingkat 2B. Namanya itu satu populasi atau satu sampel. Ya, itu namanya saling tergantung. Ya. Nah, satu lagi adalah, nah ini untuk uji hipotesis dilakukan dengan sebagai berikut. Tentukan dulu hipotesisnya, ya. Lalu tentukan tingkat kepuasannya. H0 ditolak dan H1 diterima jika P-nya kurang 0,05. Patokan kita H0 ya. Patokan kita H0. Patokan kita H1. Kalau kita melakukan penelitian, H itu kan hipotesis, dugaan sementara. Ya, hipotesis atau dugaan sementara. Nah, yang maunya kita, apa yang kita teliti itu pasti benar. Betul nggak? Betul nggak? Loh, Betul, Bu. ya. Ini yang betul, yang jawab. Saya panggil aja deh. Ayo Ahmad Haridadi. Ahmad Haridadi. Ada nggak namanya Ahmad Haridadi? Ada, Bu. Ya. Ahmad, sekarang saya mau tanya kamu. Mana sih tadi? Sorry. Nah, ya, ini kalau misalkan Ibu mau melakukan penelitian, ya, dan ternyata hasilnya itu P-nya kurang dari 0,05. Berarti hipotesis Ibu diterima atau tidak? Ditolak, Bu, nggak diterima. Hmm? Ditolak, Bu, nggak diterima. Hipotesis penelitian kita tuh hipotesis 1. HI atau HA itu adalah hipotesis kita nih yang peneliti buat. Kalau peneliti maunya buatnya tuh yang bagus-bagus, yang positif-positif hasilnya. Ya, sekarang Ibu melakukan penelitian. Ternyata nilai Ibu itu estimasinya adalah misalkan apa namanya nilai P-nya ternyata lebih atau nilai P-value-nya lebih dari 0,05. Misalkan Ibu dapatnya 0,15, 0,15. Ibu dapatnya tuh nilainya tuh 0,15 bukan 0,05. Sesuai nggak dengan P-value? Sesuai nggak dengan nilai P alfanya? Itu lebih rendah atau lebih tinggi dari alfa? 0,25 lebih rendah atau lebih tinggi daripada alfa? Lebih tinggi, Bu. Nah, lebih tinggi. Ya. Kalau lebih tinggi itu berarti hipotesis kita sendiri diterima atau ditolak? Ada yang bisa jawab nggak? Diterima, Ibu. Kenapa diterima? Karena nilai hipotesisnya lebih besar dibanding alfanya, Ibu. Nilai hipotesisnya lebih besar dibandingkan alfa. Kalau suatu penelitian, ya, itu yang dikatakan bermakna kalau dia kurang dari 0,05. Jadi kesalahan dia cuma 5%. Sekarang Ibu dapatnya 0,25. Berarti hipotesis Ibu diterima apa ditolak? Ditolak, Ibu. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Karena hasilnya lebih besar dari alfanya. Iya. Kalau hipotesis Ibu ditolak, berarti H0-nya di apa? H0-nya diterima. Iya, karena H0 dengan H1 atau HA itu bertolak belakang. Kalau H0 diterima, HA atau H1 ditolak. Kalau H1 diterima, nah itu. Pokoknya bertolakan belakang. Ya, jadi karena Ibu melakukan penelitian itu tadi nih, yang tadi itu nilainya adalah 0,25, berarti HA Ibu ditolak. HA atau H1 itu sama ya, HA atau H1 tolak.
Kenapa? Karena kalau hipotesis yang dibuat oleh peneliti itu pastinya harapannya adalah kurang dari 0, artinya peneliti itu akan sangat senang apabila hasilnya itu memang kesalahannya cuma 5%. Kalau dia ternyata 0,25, berarti kesalahannya lebih dari 5%. Betul nggak? Betul nggak? Kalau 0,25, berarti kesalahan si peneliti lebih dari 5% nggak? Hmm? Harapannya peneliti adalah nilainya itu, harapannya nih nanti kalau meneliti hasilnya itu maunya kurang dari 0,05. Artinya adalah si peneliti itu tingkat kesalahannya kurang dari 5%. Itu bagus. Sekarang ternyata hasil penelitian saya 0,25. Bagus apa tidak penelitian saya? Tidak bagus. Tidak. Bagus. Artinya hipotesis saya diterima atau ditolak? Hipotesis peneliti nih. Ditolak. Bu. Ditolak. Hipotesis kamu ditolak. Kenapa? Kamu kesalahannya lebih dari 5%. Karena alfa nilai kamu 0,25. Harusnya kamu bisa diterima kalau 0 di bawah 0,0. Nah, itu. Ya, ini. Ya. Nah, ini hasil outputnya. Nah, ini. Ya. Ya. Itu adalah untuk uji T yang tidak bergantung. Ya, yang saling ketergantungan. Artinya kalau saling ketergantungan populasinya hanya 1 apa 2? 1, Ibu. 1. Nah, ini adalah untuk yang estimasi yang independen. Jadi dia bebas. Artinya populasinya ada 2. Minimal 2. Minimal 2. Ya, bukan 1. Kalau tadi kan 1. Ya, hanya Anda saja mau melihat IP. Kalau ini 2. Ya. Tapi dia ukuran sampelnya karena dia 2 populasinya, ukuran sampelnya itu nggak boleh kecil, harus besar. 2 kali lipat dari untuk uji yang tadi yang tidak saling bergantung atau yang terikat. Karena populasi sampelnya cuma 1. Ya, anak kuliah tingkat 2B. Tapi kalau misalkan ini Anda ngambilnya kelas 2B, kelas 3B, kelas 3C, kelas ya itu adalah variabel bebas. Ya. Kenapa? Karena nanti di kelas A dilakukan, kalau di kelas B tidak dilakukan, di kelas C dilakukan, nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini prosedur uji hipotesisnya adalah hipotesis 0 dan alternatif. Hipotesis 0 itu H0, hipotesis alternatif H1 atau HA nih sama ini. H1 atau HA. Tapi yang jelas kalau yang satunya lagi dia 0. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, ada nilai kelas A, nilai kelas B. Ya. Ya, itu pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ini. H0-nya kalau kondisi kelompok bagaimana, H-nya kalau atau H1-nya kalau kelompok bagaimana ya. Ini tadi H0 ditolak jika P-nya itu kurang dari 10. Ini lebih apa kurang dari 10 nih? Ini lebih apa kurang dari 10? Halo, ini P nih, yang kursor Ibu. Ini P-nya lebih besar apa lebih kecil daripada alfa? Lebih kecil. Hmm? Lebih besar, Ibu. Lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil. Ya, lebih kecil. Ya, artinya HA, hipotesis saya yang saya buat itu diterima. Kalau hipotesis yang saya buat diterima karena nilainya lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis 0 ditolak. Betul nggak?
Karena antara hipotesis 0, hipotesis 1 harus bertolak belakang. Satu hidup, satu mati. Satu hidup, satu mati. Kalau yang satu ditolak, yang satu diterima. Kalau yang satu diterima, yang satu ditolak. Ya, dalam statistik. Ya. Nah, ini adalah nanti kita latihan ya. Pada saat di SPSS ya. Nanti kita latihan, ada kelas A, kelas B. Nanti tolong ini kalian masing-masing semua di sini membuat dulu dalam bentuk Excel. Kelas A berapa? Ke samping ya. Ke samping. Jadi nanti kodenya A-nya dari A, B, C, tapi nilainya ke samping. Ya. Nah, ini hasil output SPSS, nanti kita akan lihat lagi ya. Nah, kelas A mempunyai rata-rata nilainya 75, deviasi standarnya 15,298. Aduh, besar banget nih. Anda lihat nggak deviasi standarnya? Lihat nggak? Lihat, Bu. Menurut Anda apa tuh apa nih standar deviasi? Nanti yang lain saya panggil ya. Ini siapa nih? Mbak siapa namanya, Mbak? Adila ya, Adila. Siapa nih orangnya? Ludia, Ibu. Hah? Adila. Ludia, Ibu. Ludia. Oke, yuk, Ludia. Ya. Tadi kamu bilang apa? Standar deviasinya gimana nih sampai 15? Kalau menurut kamu nilai rata-ratanya gimana? Standar deviasinya sampai 15,298. Kalau menurut kamu bagaimana nih? Kalau siapa yang bisa? Kelas A punya nilai rata-rata 75,60. Deviasi standarnya sampai 15,298. Artinya bagaimana nih? Hmm? Aduh, nggak kedengeran. Tolong nggak kedengeran, Mas. Di sini, Bu. Aduh, nggak kedengeran. Saya aja nggak kedengeran, apa yang lain juga nggak kedengeran sih? Siapa ulang lagi? Halo? Siapa yang mau jawab coba? Artinya apa ini? Halo? Kelas A mempunyai rata-rata 75,60, deviasi standarnya 15,298. Apa yang kamu mau pelajari dari pernyataan seperti ini? Jadi bagaimana nilai rata-ratanya dia ini? Rindi. Rindi. Ayo Rindi. Jangan jidatnya doang yang kelihatan. Nggak kelihatan mukanya. Semua mukanya liatin, ayo. Saya lagi buka-bukain kalian satu-satu ini. Rindi aja, Rindi. Rin. Sakira, kamu di mana, Sakira? Sakira, kamu di mana? Hah? Apa? Kok kamu bisik-bisik sih? Kamu di mana? Izin menjawab di kampus, Ibu. Oh, di kampus. Kampus di mana nih? Kelas apa? Kok ada lampu? Kamu pakai handphone ya? Kemana itu laptopmu di kampus kok? Kamu bohong apa enggak ini? Saya pin dulu. Kamu di kampus apa di mana, Sakira? Di kampus, Ibu. Coba jawab dulu itu kenapa begitu? Apa nih yang kamu bisa baca dari sini? Kelas A mempunyai rata nilai 75,60, deviasi standarnya 15,298. Apa yang bisa kamu pelajari dari pernyataan ini? Ayo. Nggak ngerti. Siapa yang bisa? Izin, Ibu. Ibu. Ya, siapa? Rudia apa Devi? Devi, Ibu. Nah, Devi apa Devi?
Izin menjawab Ibu, jadi dari kelas A ini kan mempunyai rata-rata nilai 75,60 dan deviasi standarnya itu 15,298, itu terlalu jauh Bu standar deviasinya. Lalu jadi rata-rata dari anak kelas A dari nilai min sama plusnya itu ada di angka rentang 60 sampai 90 Ibu nilainya. Ya, tuh, sip ya. Jadi terlalu jauh rentangnya. Ya, ada yang 60, ada yang sampai. Jadi jauh sekali. Maksudnya 60 sih? 75 dikurang 15 berapa, Non? 60 memang ya? Kayaknya lebih rendah deh. Atau saya salah itu? Berapa betul? 60. Betul 60. 60 ya? 55 ya. Bahkan 55. 55 ya? 60 Ibu. Oh, 60. Sebentar, sebentar, sebentar. 60 Ibu. Ya, 60. Ya, rentangnya terlalu jauh. Ya, nilainya jadi terlalu besar. Perbedaannya terlalu besar. Ya, ini sama kalau kalian kalau misalkan kami lagi nguji mahasiswa skripsi, ya. Perbedaan nilainya itu tidak boleh lebih dari 5. Paham nggak? Jadi misalkan antara saya penguji 1, penguji 2, penguji 3 mau menguji kalian ujian skripsi. Itu perbedaan di antara ketiga penguji tidak boleh lebih dari 5. Ya, jadi batas atas sama batas bawahnya tidak boleh lebih dari 5. Ya, ini terlalu jauh 15,29. Ya, nah ini kan, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kedua kelas? Kalau yang kelas B bagaimana? Kelas B juga jauh. Tapi bagaimana kalau dilihat dari kelas B? Rentangnya bagaimana? Lebih bagus kelas A apa kelas B? Ya, kelas B. Ya, rentangnya antara satu anak itu rentangnya memang 11 jauh, tetapi masih lebih bagus kelas B. Ya, ini. Ya, nah ini. Nah, hipotesisnya adalah rata-rata kelas A dan kelas B sama. Alternatifnya kelas A dan kelas B tidak sama. Ya. Nah, ini kalau kita pakai perhitungan dengan statistik, kita bisa masukkan ke dalam statistiknya. Ditolak jika P-nya lebih kecil dari 0,05. Tapi diterima kalau dia lebih besar dari 0,05 alfa. Ya, nanti kalian masukin ke dalam statistiknya. Nah, ini. Ya. Oke, nanti kita pelajari pada saat ini aja, pada saat apa? Pada saat praktek. Tapi yang perlu kalian ketahui ada estimasi titik, min, ada estimasi interval, itu adalah confident interval, ya, yang batas atas batas bawah, standar deviasi, ya, seperti standar deviasi. Ada estimasi proporsi, ya, tadi pakai proporsi, persentase. Ada estimasi rata-rata. Estimasi proporsi tadi apa? Presisi dan absolut. Ya, kalau estimasi rata-rata itu adalah apa dengan apa tadi? Bergantung dengan tidak bergantung. Nah, kalau tadi yang bebas atau yang tidak tergantung itu, contohnya ini apa? Kelas A dengan kelas B. Ada 2 tadi kan, kelas A, kelas B. Nilai rata-rata kelas A, nilai rata-rata kelas B. Jadi, kelas A dengan kelas B dibandingkan. Kalau tadi yang yang saling bergantung hanya satu kelas. Kelas B doang dilakukan sebelum dan dilakukan sesudah. Paham nggak? Tapi kalau yang dia bebas, yang tidak bergantung, kelas A dilakukan. Nah, sekarang saya mau melakukan tadi metode tadi. Jadi Ibu tadi punya metode baru. Betul ya? Tadi Ibu contohnya metode ya, metode pembelajaran. Ini kita kasih kelas A. Ya, jadi pembantingnya itu adalah beda kelas. Kelas A kita masing-masing satu nih. Saya mau menggunakan metode baru. Saya A dan B, A dan B. Saya kasih dulu soal. Saya kasih dulu soal pakai metode yang lama, Anda kerjain. Kelas A dapat nilai, kelas B dapat nilai. Nah, terus saya pakai metode baru, tapi yang saya pakai metode baru kelas A. Ya, kelas B-nya mungkin metodenya cuma ditingkatin sedikit aja, tapi tidak benar-benar baru. Yang kelas B metodenya metode modifikasi, yang kelas A benar-benar metode baru.
Nah, habis itu kita bandingin. Lalu kita post lagi, post test, pretest, post test. Kita post test lagi. Kita bandingkan yang kelas A dengan kelas B. Makanya dua populasi. Paham bedanya tadi? Satu populasi dan dua populasi. Kalau suatu populasi yang bergantung atau yang tidak bergantung? Dependen atau independen? Yang dependen, Bu. Dependen. Ibu. Hanya satu populasi. Jadi pre dan post hanya untuk satu kelas doang. Hanya satu populasi. Tapi kalau yang tadi independen, pre dan post dilakukan kepada dua kelompok. Ya, itu perbedaannya. Nanti di SPSS-nya beda cara untuk menganalisisnya ya, mengujinya ada beda menu. Nanti kita akan pelajari pada saat di SPSS. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya nanti akan berikan, aduh ini gambarnya siapa sih? Ini banget ini, silau banget si Sinta Sakira. Kamu di mana sih? Apa saya yang silau atau emang kalian juga silau lihatnya? Izin Ibu untuk Sakira, kameranya itu rusak Ibu. Oh, ya Gitu. gitu. Oke lah. Oke, Anda pelajari nanti sebelum pelajaran yang berikutnya saya coba lakukan kuis untuk yang ini. Ya, kuis untuk yang estimasi. Ya. Baik Ibu. Oke, silakan di screenshot dulu. Baik, untuk teman-teman Ayo, bisa on ini. cam ya. Untuk slide pertama, 1, 2. Untuk slide kedua, 1, 2. Untuk grafik, ya, 1, 2. Baik, sudah Ibu.